pendengar, senang sekali saya Dera Segita kembali hadir untuk Anda dalam Selebriti. Ups, bukan gosip tapi asik. Adalah Gus Miftah yang saat ini mendapatkan banyak sekali hujatan semenjak beliau memberikan ceramah di gereja. Kemudian ada lagi nih Vicky Zainal yang ternyata membuka pintu maaf bagi sang mantan suami di momen Idul Fitri. Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Saya termasuk pribadi yang mengatakan boleh. Yang membuat saya kemudian gak enak itu adalah ketika menjadikan dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngejustifikasi bahwa saya salah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi konteksnya adalah yang disebut kafir mutlak ketika kamu masuk gereja, ketika kamu mengikuti peribadatannya dan kamu menggunakan atribut-atributnya. Apakah yang saya lakukan seperti itu? Enggak. Kan ada beberapa wartawan yang datang tuh, ada saksinya. Enggak ada seperti itu. Saya mirisnya itu bukan karena saya dibully. Kalau saya dibully saya pikir biasa. Tapi miris saya adalah bahwa kemudian kita masih belum bisa menerima perbedaan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana kemudian kita seolah-olah memaksakan pendapat kepada orang lain bahwa pendapat kita paling benar dan menyalahkan semua pendapat orang tanpa bisa melihat sisi baiknya sedikit pun. Itu. Kalau soal saya dibully, saya dicaci, saya dikafir-kafirkan, bagi saya itu konsekuensi dari saya berdakwah. Yang saya selalu mengatakan, ya ini konsekuensinya. Tapi yang buat saya ini tadi, bahwa ternyata bangsa ini masih banyak orang yang belum memahami kebinekaan, toleransi, dan kebersamaan. Mari kita sama-sama belajar dengan baik persoalan kebinekaan. Kita menghargai orang lain. Kalau kamu tidak bisa menghargai dia sebagai orang yang beragama lain, hormatilah dia sama sebagai anak bangsa. Hormatilah dia sebagai manusia. Maka kita diajarkan untuk ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama orang Islam, kemudian juga ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa, dan lebih dari itu adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka kalau konteks Indonesia saya bilang silaturahmi kita dengan Allah, saya sebagai orang Islam ya sholat, silaturahmi saya dengan Kanjeng Nabi ya sholawat, silaturahmi saya dengan sesama anak bangsa ya Pancasila. Itu saja kalau saya. Tidak semua orang harus sependapat dengan saya. Tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita belajar menghormati pendapat orang lain. Karena perbedaan itu ya biasa loh. Karena perbedaan itu kan boleh ya nggak boleh itu kan bercerai-berai. Titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus sependapat dengan kita. Tapi mari kita belajar menghormati orang lain. Kira nanti akan ini nggak Mbak ketemu sama suami untuk mamapan gitu mungkin ketika Lebaran nanti? Kalau memang bersedia, kalau memang ada jalan dan kalau memang dihubungin ya pasti bisa. Kan semuanya kan namanya puasa terus Lebaran kan maaf-maafan saya. Siapa sih mas yang menerima kan yang berjadi besar kan saya juga mau. Artinya memang Mbak Vicky selalu membuka pintu maaf gitu ya untuk dari awal perceraian, dari awal ada masalah dan dari sampai kemarin pun saya masih membuka pintu maaf saya masih membuka silaturahmi saya untuk bisa berbicara baik-baik kok. Saya nggak ada, saya di situ aja, saya kemana-mana, saya tinggal dihubungin baik-baik, saya bisa baik. Karena saya juga bukan orang jahat. Saya pikir kalau memang dia mau bicara baik, saya ada di sini bisa bicara baik-baik, nggak perlu kekerasan, nggak perlu ribut-ribut kan. Bedanya Lebaran tahun kemarin dengan tahun ini apa sih mungkin nanti ke depannya dari Mbak Vicky sendiri? Tahun kemarin agak takut ketemu orang, ya kan. Tahun ini mungkin udah lebih lega dikit, udah lebih. Ya tadinya kemarin tuh cuma ketemu aku sama mama, tapi adik-adik juga pada masih takut. Mungkin tahun ini semua ngumpul kali ya, maksudnya keluarga inti aja kali ya ngumpul gitu sih. Kan itu yang penting kan, keluarga inti. Mbak Vicky mungkin
yang menguatkan Mbak Vicky sampai saat ini apa sih Mbak? Apa dukungan keluarga atau bukan? Yang pertama keluarga saya, kedua teman-teman saya. Yang menurut saya mereka tidak meninggalin saya pada saat saya lagi ada masalah, itu aja sih. Makanya akhirnya menjadi kepikiran mengganggu rutinitas nggak sih, jadi kayak mood atau gimana? Kenapa? Mengenai permasalahan akhirnya menjadi mengganggu rutinitas moodnya atau Pasti, jadi kepikiran nggak sih? pastilah, pasti banyak. Cuma ya mesti dihadapi juga kan. Tapi perasaannya gimana sekarang? Pinginnya cepet kelar mas. Pinginnya tuh damai. Saya bener pinginnya tuh damai. Pinginnya kelar cepet yuk. Niat baik yang namanya nikah itu kan. Kamu kenal baik, pacarannya baik. Saya pacaran nggak sebentar loh, 5 tahun. Pacarannya baik. Ya kelarnya ya baik gitu. Tanpa adanya mungkin dari pihak sana ada omongan yang nggak enak. Jadi makin memperkeruh suasana, akhirnya jadi yang tadinya harusnya baik-baik aja dikelarin, jadinya karena omongan-omongan orang jadinya tidak baik dan akhirnya jadi melebar kemana-mana seperti sekarang gitu. Nggak mau sebenarnya saya juga, jujur aja. Kalau memang diem mendingan lebih baik diem aja gitu daripada kayak gini kan dikonsumsi publik kan juga nggak enak saya juga. Rasa malu saya yang saya bangun selama ini saya nggak mau gimana, akhirnya kalian semua orang pada tahu. Tapi ada penyesalan nggak sih Mbak? Insya Allah enggak, mungkin ini yang terbaik. Insya Allah. Nah pemirsa, tuh sudah diklarifikasi ya oleh Gus Miftah maksud dan tujuan dari ceramahnya tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya sama seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kalau bicara tentang apa yang dilakukan oleh Vicky Zainal, mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi untuk kita bisa memaafkan orang-orang yang mungkin ya aduh susah banget untuk kita maafkan ya kan. Tentunya di hari yang fitri ini. Oke, masih ada lagi? Masih dong. Jadi jangan kemana-mana, kita cari tahu lagi cerita selebriti Indonesia setelah yang satu ini.